Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, kehadiran-Mu. Mari terus gandeng setiap tangan kami Tuhan. Ikutlah dalam kapal kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini, pagi siang hari ini, sekali lagi bicara untuk setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Buat kami sembuh, buat kami utuh, buat kami pulih. Sungguh kenalkan kami akan pribadi-Mu sekali lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, sungguh kami berdoa ucap syukur, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Oke, apa kabar? Luar biasa ya. Saudara, mari saya undang kita sama-sama buka di Keluaran 2 ayat yang ke-15. Keluaran 2 ayat yang ke-15. Saudara, ini adalah kisah tentang Musa. Kalau saudara baca di Alkitab, di firman Tuhan, maka dikatakan ketika Firaun mendengar tentang perkara itu. Perkara apa? Hari itu Musa yang sejak kecil dia tahu bahwa dia bukanlah seorang Mesir, tetapi dia adalah seorang Yahudi yang diangkat anak oleh seorang Firaun, putri Firaun. Dan kemudian saat dia melihat bahwa saudaranya disiksa, maka dia memutuskan untuk membela saudaranya. Dan ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Dan di Alkitab ditulis, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Dan saudara, Musa menghabiskan 40 tahun hidupnya dengan apa? Duduk di tepi sebuah sumur. Saudara, ada sebuah artikel, ada sebuah artefak, yang menuliskan bahwa Musa ini adalah seorang panglima Mesir yang pernah menghadapi tentara Ethiopia yang berjumlah 1 juta orang. Jadi Musa ini bukan seorang pengecut. Musa ini bukan seorang anak mami. Musa ini bukan seorang yang biasa. Dia seorang jenderal perang. Dia seorang pahlawan perang yang dia pernah menghadapi 1 juta musuh dari Ethiopia, dari Afrika. Dan dia hari itu yang sebagai seorang Mesir, dia memimpin prajurit Mesir untuk menghadapi prajurit Ethiopia. Dan dia menang. Tapi kemudian kalau saudara baca di Keluaran 2 ayat yang 15, apa yang membuat tiba-tiba seorang jenderal perang tiba-tiba mengalami ancaman untuk dibunuh dan dia melarikan diri, saudara? Buat saya, seorang jenderal perang setiap hari dia mengalami ancaman, betul? Setiap hari dia pasti mau dibunuh. Namanya juga kondisi perang. Saudara mungkin bisa lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Rusia, Eropa Timur. Ya, setiap hari seorang jenderal perang pasti mengalami ancaman. Tapi kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 7 ayat yang 24 sampai 29, apa yang sesungguhnya membuat Musa dari seorang jenderal perang? Kalau saudara baca di Alkitab, dia menjadi seorang yang gagap, betul? Saat Tuhan berkata, aku mau pakai engkau Musa. Musa berkata, Tuhan, aku ini berat lidah, aku gak bisa bicara. Saudara, gak mungkin jenderal perang gagap. Tidak mungkin seorang mimpin perang tidak bisa bicara, saudara. Tapi apa yang membuat tiba-tiba Musa dari seorang jenderal perang menjadi seorang yang 40 tahun hanya duduk di tepi sumur? Kisah Rasul 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Di sini diceritakan dengan sangat jelas apa yang membuat Musa pergi. Ketika itu ia melihat seorang yang dianiaya oleh seorang Mesir. Ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Saudara, kita ini punya prasangka-prasangka, ekspektasi yang kita taruh kepada orang.
Kita taruh ekspektasi kepada suami, kita taruh ekspektasi kepada istri, kita punya ekspektasi terhadap anak-anak kita, dan seringkali mereka nggak ngerti. Mereka menganggap itu sebagai apa? Kita dituntut, papa mama nggak sayang. Saudara, saya punya anak 2 ya, 1 perempuan, 1 laki. Saya sudah memberikan apa? Waktu saya, hidup saya, uang, tenaga. Toh anak saya 3 tahun, 5 tahun, kalau saya omelin, bilangnya apa? Papa gak sayang sama aku. Saya bilang, ini anak ya, udah dikandung susah-susah, lahiran kesakitan istri saya. Saya ngabiskan waktu, seringkali pulang pelayanan capek, ketemu dia ngajak main, masih berani bilang gak sayang. Itu apa? Sangkanya. Ya, mari kita lanjut. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu apa? Menolak Musa dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas hakim? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Kalimat selanjutnya apa? Mendengar. Yes, apa? Jadi yang membuat Musa lari, yang membuat Musa gagal, yang membuat Musa menghabiskan 40 tahun hidupnya hanya duduk-duduk di samping sumur. Dia seorang jenderal, dia seorang pangeran, dia seorang pahlawan. Tiba-tiba hidupnya berubah total. Karena apa? Sebuah Boleh balik ke slide yang pertama. Saudara, pada dasarnya kita semua ini punya apa? Luka dan saudara, tidak ada satu orang pun manusia yang hidup tanpa luka ataupun trauma. Saudara, saya sungguh melihat seorang jenderal, seorang pahlawan, bahkan Tuhan menyatakan mujizat. Bukan cuma semak terbakar dan tidak terbakar. Bukan cuma dia memasukkan tangan ke kantong, keluar kusta, dia masukkan lagi sembuh. Tongkatnya jadi ular, saudara. Hal yang mustahil Tuhan nyatakan, tetap Musa seorang yang gagal. Dan kalau saudara baca kemudian di Alkitab, sampai akhir hidup Musa, sampai akhir Musa tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Dia tidak pernah bisa membereskan setiap luka dan trauma dalam hidupnya. Saudara, setiap kita ini punya luka dan trauma. Saya punya satu kesaksian. Saya ini dari sejak saya SD, mama saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Mama saya Ibu In Cipto, anak dari Pak Yusak Cipto. Mungkin kalau saudara ada yang masih mengenal beliau. Dan saudara, hari itu kami mulai pelayanan untuk orang-orang miskin. Dan saya ini punya baju kesayangan dari oma saya, dari Bu Yusak. Bajunya itu foto Tuhan Yesus dengan ke-12 murid. Dan hari itu saya pulang sekolah. Saya masih ingat kejadiannya sampai sekarang. Saya pulang sekolah, naik mobil di lampu merah. Saya melihat, ada pengamen pakai baju Tuhan Yesus dan 12 murid. Saya tahu dengan pasti itu pasti baju saya. Hari itu mama saya pelayanan untuk orang miskin. Jadi mama saya sering membagikan mainan, baju-baju, termasuk baju dan mainan anak-anaknya, saudara. Dan hari itu saya pulang, saya datangi mama saya. Dan saya tanya, "Ma, mana baju kesayangan aku? Mana baju yang ada Tuhan Yesus yang dari emak?" Saya bilang, "Yang dari emak Yusak, mana baju itu?" Mama saya nggak tahu kemana. Dan singkat cerita saya bilang, "Pasti mama kasih ke orang miskin." Saudara, hari itu saya marah. Hari itu saya kecewa lah sama mama saya. Dan waktu berjalan, saya dapat baju yang baru. Pasti ya, saya pasti dapat baju yang baru. Baju yang itu pun sekarang saya pakai juga pasti nggak cukup. Saya mungkin masih SD. Tapi saudara bisa bayangkan, 20 tahun kemudian, ternyata luka itu belum sembuh. Setiap kali saya punya pelayanan, setiap kali saya punya anak buah di bawah saya, dan tiba-tiba ada orang lain yang, "Pak, boleh nggak saya pinjam anak buah Bapak untuk jadi WL?" Ternyata itu luka masih menjadi luka yang menganga dalam hidup saya. Saya akan selalu berkata, "Ya udah, pakai aja Pak, paling nanti dia juga ninggalin saya kok."
Tiba-tiba sebuah respon landak. Saudara tahu binatang landak? Yang durinya banyak, itu yang keluar. Udah gak apa-apa, kamu pergi aja. Nanti juga kamu pasti ninggalin saya kok. Tanpa sadar, itu masih menjadi luka menganga dalam hidup saya. Saudara, pada dasarnya ada dua jenis luka. Ada luka yang terbuka atau open gitu ya. Luka yang kalau saudara pegang itu masih sakit. Ada luka yang sepertinya itu sudah tertutup tapi masih ada lukanya. Saudara, pada saat saya kecil saya pernah nggak sengaja injek beling, saudara. Dan nembus lumayan dalam. Hari itu mama saya ini hamba Tuhan yang ajaib ya. Luka saya itu mungkin robek besar, saudara. Robek besar, dalam sekali karena kena beling. Saudara tahu di tembok-tembok itu suka ada kaca yang dipecahkan dan di semen. Saya nginjek itu, saudara. Dan lukanya lumayan dalam. Mama saya nanya, malam-malam ya hari itu yang saya nggak lihat. Mama saya nanya, kita mau ke rumah sakit dan dijahit atau kamu mau pakai iman, katanya. Saudara bayangin itu bolong segini kena beling. Dalamnya saya nggak tahu berapa. Yang pasti berdarahnya sangat banyak. Dan mama saya cuma nanya, kamu mau dijahit ke rumah sakit? Kita pulang ke Jakarta, hari itu kami lagi liburan, pulang ke Jakarta dan dijahit, atau kamu mau pakai iman, katanya. Saudara, saya ini gimana pun tetap anak hamba Tuhan. Saya bilang, pakai iman, saya bilang. Yakin kamu pakai iman? Yakin. Saudara tahu mama saya, mengikat kaki saya itu pakai pembalut, saudara. Pembalut wanita. Kaki saya cuma diikat pakai pembalut, nggak ada perban, nggak dijahit, nggak sama sekali nggak dijahit. Itu cuma dikasih pembalut. Setiap 2 jam, 3 jam harus diganti pembalutnya. Saudara bisa bayangkan, separah itu luka dan darah. Tapi saudara, seringkali kita berpikir ada luka yang sudah tertutup. Kita pikir nggak ada masalah. Kita pikir semua sudah baik-baik saja. Tapi ternyata itu masih menjadi trauma dalam hidup setiap kita. Saudara bisa bayangkan seorang jenderal pahlawan Tuhan bernama Musa. Dia 40 tahun di Midian. Kerjaannya ngapain, Pak? Cuma duduk-duduk di samping sumur. Punya istri, punya anak. Menggembalakan domba. Saudara bisa bayangkan. Mengalahkan 1 juta musuh bisa. Cuma penolakan dari 2 orang. Dia mengalahkan 1 juta orang. Dia menghabisi 1 juta orang Ethiopia. Tapi perkataan tidak pernah sembuh dari hidup Musa. Saya mau ajak kita buka sama-sama. Mari kita buka di kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 11 ayat yang kedua. Saudara, ada pahlawan Tuhan yang bernama Yefta. Kalau saudara buka di ayat yang pertama di Alkitab saudara masing-masing, maka saudara akan menemukan Tuhan memanggil Yefta sebagai sebutan, engkau adalah seorang yang gagah perkasa. Tapi Yefta ini anak perempuan Sunda. Jadi hari itu papahnya Yefta, dia punya perempuan yang lain, melahirkan Yefta sebagai anak sulung. Dan dari istri yang sah melahirkan anak-anak yang lain. Sampai anak-anak yang lain jadi besar, Yefta diusir dari rumah. Saudara bisa bayangkan? Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-7, Yefta tidak pernah sembuh dari itu. Dia masih merasa ditolak. Kamu yang membenci, kamu yang mengusir. Yefta mengakhiri hidupnya dengan membunuh 42.000 suku Efraim, suku saudaranya sendiri. Yefta ini seorang Manasye. Yefta membunuh anak perempuannya sendiri, hasil dari ketidakpercayaannya akan Tuhan. Dan dia menjadi hakim yang hanya memerintah Israel selama 6 tahun. Saudara, apa yang membuat seorang yang gagah perkasa, kata firman Allah, membunuh saudaranya, membunuh anaknya, dan berakhir membunuh dirinya sendiri? Luka. Dia tidak pernah membiarkan Tuhan menyembuhkan lukanya. Kalau saudara berpikir, Pak, saya ini udah sembuh kok, Pak. Coba saudara ingat-ingat setiap luka dan trauma yang masih saudara ingat. Saya kemarin mengkonselingi seorang kakek. Dia punya 2 cucu. Dan saya ajak ngobrol dan kakek ini bercerita, ya Pak, sampai hari ini saya tidak pernah berani untuk melihat cermin.
Saya bilang, Pak, Bapak ini udah umur mungkin 50 hampir 60 tahun, mungkin sudah 60 tahun. Apa, Pak? Ternyata saudara, waktu beliau kecil, papahnya pernah berkata, kamu tidak akan pernah membahagiakan Papa. Saudara, ternyata satu kalimat itu masih dia simpan 40-50 tahun kemudian. Papahnya udah meninggal pasti. Dia aja sudah berumur 60, saudara. Tapi ternyata kalimat itu membuat dia selalu berkata, aku gak pernah cukup baik. Dia punya 2 orang anak, 1 laki, 1 perempuan, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Anaknya yang laki sudah menikah, punya anak 2. Saudara, keluarga sempurna kelihatannya. Dia kerja, dia punya pelayanan, dia tinggal di sebuah rumah. Semuanya kelihatannya baik, punya mobil. Tapi toh di jiwanya selalu berkata, aku tidak pernah cukup baik. Saudara, hari ini coba cek setiap luka dan trauma apa yang saudara punya. Saya mau ajak, mari kita buka di Alkitab lagi. 2 Samuel 16 ayat yang ke-20. Saudara, hari itu ada seorang bernama Ahitofel. Siapa ini Ahitofel? Dia adalah seorang penasihat Daud. Dia adalah seorang yang berkata, Daud, ayo kita perang, ayo kita bangun tembok. Dia adalah seorang yang menjadi penasihat raja. Tapi saudara, kemudian waktu pemberontakan Absalom anak Daud, Ahitofel adalah orang pertama yang berkhianat dari Daud. Saudara, kenapa? Bayangkan setelah Absalom berhasil mengalahkan bapaknya sendiri, menggulingkan kerajaan bapaknya, dia mengkudeta bapaknya. Saran pertama dari Ahitofel adalah apa? Perkosalah istri-istri bapak. Saudara, kenapa? Ternyata Ahitofel adalah kakek dari Batsheba. Siapa itu Batsheba? Seorang perempuan yang diperkosa oleh Daud. Ternyata Ahitofel ini adalah kakeknya. Dan ternyata dia tidak pernah sembuh dari itu. Ahitofel berakhir bunuh diri. Dia menggantung dirinya sendiri setelah dia gagal mengalahkan dan membunuh Daud. Tapi dari mulutnya lah keluar, Absalom, anak Daud, perkosalah mamahmu sendiri. Itu perkataan dari siapa? Seorang yang tidak pernah sembuh. Gak selesai sampai di situ. Bangunlah tenda di atas atap, supaya saat kamu melakukan hal bejat itu, seluruh rakyat bisa melihat. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara gak pernah sembuh, kalau saudara gak pernah pulih, ada namanya roh kesakitan, ada namanya roh kegilaan yang bisa menyerang hidup. Saya bertemu dengan satu orang, kami ngobrol. Orang ini bisa saya katakan hampir gila, saudara. Hampir gila. Kenapa? Sederhana, saudara. Saudara bisa bayangkan ya bagaimana roh ini bekerja ya, saudara. Bagaimana setiap luka dan trauma bisa bekerja sangat berbeda dengan setiap orang. Singkat cerita, dia keluarga kaya raya dari Medan, Chinese Medan gitu ya, keluarga kaya raya. Dan singkat cerita, dia dari agama yang lain, dan dia memutuskan masuk Kristen, dia memutuskan dibaptis. Dan sejak hari itu papahnya sangat marah, tapi papahnya tetap menerima dia walaupun dia sudah masuk Kristen. Dan singkat cerita, suatu kali mereka menikah, bapak ini menikah dan dia punya anak. Karena papahnya sangat marah, harusnya keluarga kaya, tetapi anak ini tidak terima warisan apapun, sampai hidup sangat miskin, menjadi full timer di gereja. Sejak dia ikut Tuhan, saudara bisa bayangkan, sejak dia ikut Tuhan, cobaan yang harus dia lewati adalah dia harus jadi full timer gereja, dan dia sangat miskin. Dan ini luka yang menganga yang gak pernah dia bereskan. Anaknya lahir, saking miskinnya, dia ditaruh di rumah sakit kecil di level yang paling bawah. Dia harus balik ke gereja untuk pelayanan. Waktu dia balik, anaknya tanda kutip di-upgrade sama papahnya untuk masuk ke VVIP, saudara. Kalau saudara ada di posisi orang ini, saudara bersyukur atau marah? Bersyukur. Betul? Dari level paling bawah, dari rumah sakit kecil, dibawa, pindah ke rumah sakit di PIK. Orang yang cerita, dibawa ke rumah sakit di PIK, di-upgrade ke level paling atas. Saudara harusnya bersyukur gak? Bersyukur. Orang ini sakit sekali. Dan dia berkata, dia konseling dengan saya, dan beliau berkata, anak saya diculik sama papahnya sendiri.
sama kakeknya sendiri. Saya bisa katakan culik. Itu di-upgrade. Tapi saudara, hari ini beliau masih bergumul, beliau dengar suara-suara dan seperti gila, saudara. Itu apa? Kesakitan. Dan dia selalu berkata, sejak saya ikut Tuhan, sejak saya ikut Yesus, saya hidup miskin, saya terputus dari keluarga, Tuhan membunuh papa saya. Ya, saya ingat, gak ada yang salah. Tuhan memelihara hidup. Kalau saudara pikir itu cuma berlaku untuk orang dewasa, saya pernah bertemu seorang anak kecil, saudara. Singkat cerita, papahnya adalah seorang hamba Tuhan. Dan papahnya ini dibayarin sama orang untuk tinggal di rumah mewah. Saya mau nanya, saudara bersyukur atau menggerutu? Bersyukur. Nggak bayar, dibayarin. Bersyukur. Saudara tahu anak ini main dengan tetangganya, dengan teman sebayanya. Dan ternyata tetangganya ini yang punya rumah, saudara. Meskipun sudah dibayarin ya, sudah dibayarin, tapi apa ya kita sebutnya ya, yang punya rumah adalah ternyata tetangga. Dan namanya juga anak kecil. Anak-anak ini saling ejek-ejekan. Dan ternyata keluarlah dari mulut anak kecil ini, kamu kan tinggal di rumah ini dibayarin orang. Saudara, ini anak kecil ya, ini anak kecil. Sesama anak SD, saya lupa kelas 2 SD kalau nggak salah. Saudara bisa bayangkan anak ini yang papahnya hamba Tuhan memutuskan tidak mau pelayanan lagi, tidak mau sekolah lagi, karena dia berkata, papaku miskinnya sedemikian rupa sampai kita rumah saja harus dibayar. Saya mikir gini, Tuhan, memang sangkanya itu berbahaya sekali. Memang luka dan trauma itu berbahaya sekali. Kalau saya berpikir ya, saya kalau rumah dibayarin ya senang. Siapa di sini nggak senang? Dibeliin rumah, ada yang menggerutu. Kalau saudara pulang, udahlah sini, rumahmu saya bayarin, kita senang ya. Dia luka sekali sampai dia tidak mau pelayanan, saudara. Singkat cerita, saya konselingin anak kecilnya, saudara, anak kelas 2 SD. Saya peluk, saya bilang, loh, kamu ini gimana sih? Saya kalau mau dipikir-pikir juga, berapa banyak saya pernah pergi ke Australia dibayarin orang. Apakah itu artinya saya miskin melarat, saya ditolak Tuhan? Enggak lah, itu namanya apa? Berkat. Berkat. Saya dibayarin orang pergi pelayanan ke Amerika, pelayanan sekeluarga. Itu namanya apa? Berkat. Tapi luka dan trauma. Saudara, luka lah yang membuat kalau suamimu sibuk, akan ada suara yang berkata itu pasti nyeleweng. Nanti suamimu di rumah, ada suara yang berkata suamimu pemalas dan pengangguran. Itu apa? Luka dan trauma. Mari kita lanjut. Coba kita lihat Elia. Saudara semua tahu Elia. Dia nabi yang menurunkan hujan. Dia nabi yang menghentikan hujan. Dia nabi yang bahkan menurunkan api dari langit. Betul? Dahsyatkah Elia? Dahsyat sekali. Tapi coba saudara baca di Alkitab 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-40. Hari itu Elia menurunkan api dari langit dan dia berkata, tangkaplah 300 nabi-nabi Baal itu. Seorang pun tidak boleh apa? Luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan ngapain? Saudara bisa bayangkan ya, saya nggak tahu saudara pernah bunuh ayam hidup atau enggak. Di sini kan saya lihat banyak oma-oma ya, pasti sering masak semuanya ya. Saya perlu berguru masak ini sama oma-oma di tempat ini. Saya ini pernah, maaf, ngelihat kucing kelindes mobil. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Sampai sekarang saya nggak tahu saudara pernah ngelihat binatang hidup dibunuh atau enggak. Anak saya pernah ngelihat Idul Adha kambing dibunuh, dia nggak mau makan daging 2 minggu, saudara. Nggak mau, dia bilang nggak mau. Saya nggak mau ngelihat binatang dipotong-potong. Kalau dia lihat daging ayam, dia bisa jerit-jerit 2 minggu, saudara. Saya harus konselingin anak saya 2 minggu. Anak umur 3 tahun. Bayangin, Elia hari itu menyembelih manusia, jumlahnya ratusan, saudara. Coba saudara lihat apa yang Isabel katakan. Isabel nggak berkata, Elia, aku bunuh kamu ya, aku kejar kamu. Enggak. Ada satu kalimat yang persis menembus lukanya. Dia berkata apa? Nyawamu sama seperti
tiba-tiba luka dan traumanya memanggil. Tiba-tiba hantu masa lalunya datang. Dan dia ingat bagaimana nabi-nabi Baal teriak, Elia tolong, Elia jangan. Dan suara itu keluar dan dia kata, maka takutlah Elia, seorang yang bisa menurunkan api dari langit, seorang yang bisa mengendalikan hujan selama 3 tahun, seorang yang mengalahkan ratusan dan membawa satu bangsa kepada Tuhan, seorang yang berkata kepada raja-raja, takut cuman karena apa? Satu kalimat. Itu apa? Trauma. Saudara, Tuhan pengen kita sembuh. Hari itu di kitab Yohanes dikatakan, Tuhan berkata gini, hai orang lumpuh, maukah kamu sembuh? Orang ini berkata, tapi Tuhan gak ada yang gendong aku. Tapi Tuhan. Kita ini suka berdalih, saudara. Kita ini sukanya beralasan. Coba kalau Tuhan tanya hari, bisakah kamu mengampuni suamimu? Bisakah kau mengampuni perkataan dari orang tuamu? Saya gak peduli saudara tua, saudara muda. Saya tahu saudara punya luka dan trauma. Bisakah saudara melepaskan pengampunan? Saudara tahu saya bergumul cuman karena satu kaos itu, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Maka saya mungkin bisa katakan sampai hari ini, saya tetap berkata, Tuhan, tolong buat aku sembuh, Tuhan. Tuhan, tolong buat aku percaya, Tuhan. Saudara, jangan sampai buat aku bangun tidur dan aku coba berkata, nanti aku juga ditinggal kok. Nanti istriku juga dibawa pelayanan sama Tuhan. Nanti anak-anakku juga dibawa pelayanan, nanti mereka kuliah juga ninggalin. Itu apa? Luka. Apa yang terjadi kalau kau tidak pernah membereskan setiap lukamu, saudara? Coba saudara buka kitab Yunus. Yunus adalah seorang yang lari dari hadapan Tuhan. Kenapa? Dia tidak pernah berani menghadapi luka dan trauma. Kenapa Yunus sangat anti dengan Niniwe, saudara? Karena orang tua Yunus dibunuh sama orang Niniwe. Pada waktu Tuhan berkata, Yunus, aku mau kamu ke Niniwe. Dia sedang berkata, Tuhan sedang berkata, Yunus, aku mau kamu datang dan menyelamatkan pembunuh orang tuamu. Saudara bisa bayangkan gak? Itu Tuhan. Dan Yunus melarikan diri. Dia di dalam perut ikan loh. Dia berkata gini, Tuhan, jiwaku letih dan lesu. Saudara bisa bayangkan jiwanya ini sakitnya sedemikian rupa. Kenapa? Dia harus menghadapi pembunuh dari kedua orang tuanya. Dan kitab Yunus 4 ditutup dengan berkata, aku layak marah sampai mati. Saudara, kalau saudara tidak pernah sembuh dari setiap luka dan trauma, saudara akan membawa kemarahanmu sampai masuk ke dalam kubur. Saudara, mungkin saudara berpikir saudara baik-baik saja, tapi ternyata itu semua didasari luka dan trauma. Papa saya almarhum, papa saya meninggal 2 tahun yang lalu, dan kelihatannya papa saya ini adalah seorang yang pelit. Saudara bisa bayangkan tidak make sense-nya papa saya ya. Papa saya udah pulang ke surga, udah baik di sana. Saudara bisa bayangkan dia ini seorang, saya bisa katakan mungkin manajer, atau mungkin dia bisa sampai ada di level hampir owner ya, karena namanya ada masuk ke dalam PT. Kalau saudara mungkin tahu Kaca Mulia, yang mobil atau pada logo M-nya, itu dulu papa saya bekerja di sana selama 30 tahun. Papa saya menjadi orang kepercayaan di sana, dan waktu meninggal baru saya tahu, saudara, gajinya tuh ratusan juta. Lumayan sekali papa saya waktu selama papa saya masih hidup. Tapi saudara bisa bayangkan nih, setiap kali ke kantor, papa saya ini bawa gelasnya Starbucks plastik. Saudara tahu gelas sisa beli Starbucks itu kan Starbucks ya, itu kan ada plastiknya. Dia akan bawa itu, pulang dia cuci, dia bikin kopi dari gelas plastik itu, dan setiap hari dia bawa gelas plastik itu. Dia nggak pernah beli Starbucks. Dia pakai gelas plastik yang dia cuci setiap hari. Kalau dia memang hidupnya susah, saya nggak ada masalah. Gajinya ratusan juta, saudara. Dia nggak pernah ganti mobil. Waktu beliau meninggal,
kami menemukan harta karun. Harta karunnya apa? Baju baru yang gak pernah dia buka, saudara. Itu isinya 2 kardus. Saudara tahu baju yang dia pakai sehari-hari dari mana? Baju yang anak-anaknya punya di lemari, yang sudah jelek-jelek, dia ambil itu yang dia pakai, saudara. Dan setiap kali Natal, ya pasti ya, Natalan, ulang tahun, kita beliin baru. Ternyata itu masuk ke dalam 2 kardus raksasa yang gak pernah dia pakai. Gaji ratusan juta per bulan. Dan saya cuma gini, Tuhan, ini apa ya? Ternyata waktu kami diceritain ya, setelah beliau meninggal, ternyata sejak kecil, waktu kecil, papa saya itu hidupnya sangat miskin. Sampai 1 telur dadar, ya ini cerita orang lama ya. Telur dadar itu harus dipotong. Jadi berapa anaknya itu 7, kalau nggak salah kakak saya itu 7 bersaudara. Jadi 1 telur dadar dibagi 7. Dan bagian papa saya selalu dibagi ke adiknya perempuan yang paling kecil. Selalu. Jadi papa saya selalu cuma makan nasi putihnya. Ternyata luka kemiskinan masih dia bawa sampai akhir hidupnya. Gelas plastik Starbucks, saudara. Saya tuh sampai berpikir, ini papa saya apa mau saya beliin aja ya. Gaji ratusan juta, baju baru dia nggak bisa pakai, saudara. Dia nggak sanggup, jiwanya nggak sanggup pakai baju baru. Kenapa? Roh kesakitan. Saya ngobrol sama istri saya pada waktu saya nyiapin firman, saya ngobrol sama istri saya. Dan saya tanya, kamu pernah ngalamin gak sih? Ternyata istri saya dulu juga pernah semiskin itu, saudara. Istri saya, ya sebelum keluarganya dipulihkan, sebelum kami juga bertemu, istri saya itu pernah makan nasi sama garam pada saat dia masih SD. Istri saya itu pernah makan nasi sama garam aja. Dan setiap kali papa mamanya itu kerja banting tulang, sampai beliau tuh ditinggal di rumah sendirian. Dan yang mengerikan, beliau ini sering kerasukan pada waktu kecil. Jadi kalau kerasukan tuh di rumah sendirian teriak-teriak, saudara bisa bayangin. Dan ada hari-hari di mana istri saya ini akan dibonceng sama papahnya jualan mohyang gitu. Dan dia akan naik sepeda siang-siang, makanya istri saya meskipun Chinese, kulitnya lebih gelap. Kenapa? Sering naik sepeda keliling. Saya tanya, kan papa saya telur dibagi 7 gitu ya. Dan sampai hari ini, sampai meninggal itu jiwanya masih jiwa miskin. Saya tanya ke istri saya, kamu itu kan pernah makan nasi garam. Kamu ini kulitnya gelap karena waktu kecil kamu dibawa papamu jualan mohyang, ketok dari rumah ke rumah. Kamu sakit gak sih? Dan istri saya bilang gini, yang aneh, saya sampai hari ini suka nasi sama garam. Dan setiap kali papahnya boncengin naik sepeda, dia bahagia sekali. Kenapa? Karena itu waktunya dia main sama papa. Saudara, ternyata luka itu bukan tergantung keadaannya, itu tergantung apa? Jiwanya. Istri saya ya hari ini belum sekaya papa saya dulu, tapi istri saya jauh lebih limpah. Saudara tahu limpah? Jauh lebih kelimpahan dibanding papa saya. Istri saya dengan sangat mudah bagi barang itu untuk orang miskin, sangat mudah untuk mentraktir orang. Sedangkan papa saya, maaf papa saya, yang gajinya ratusan juta, kami itu pergi keluar mungkin 2-3 minggu sekali, saudara. Itu pun juga paling keluar paling makan apa sih? Kalau sampai billnya lewat dari 1 juta, itu papa saya bisa mutung 3 hari, saudara. Sungguh, dulu. Sekarang udah pulih di surga, udah sembuh total, saudara. Saudara bisa bayangkan, kami liburan itu sangat jarang. Kenapa? Jiwanya luka dengan kemiskinan. Istri saya, sisi yang lain, dia nolong banyak orang, dia kuliahin banyak orang. Kenapa? Jiwanya gak pernah luka. Makan nasi garam. Sama, betul ya? Sama ceritanya. Ya satu sisi saya bilang ke istri saya, puji Tuhannya saya gak pernah ngalamin, saya bilang. Tapi bayangin ya, saya ini dari kecil hidupnya lumayan lah, nggak semiskin itu. Tapi cuma 1 kaos dibagi, jiwa saya sakitnya lebih parah dari istri saya. Nah iya kan? Kenapa? Luka dan trauma. Mari kita buka sama-sama Matius 11 ayat 28. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Makanya Tuhan bilang ini, pikulah kuk yang daripadaku,
Kenapa? Karena pada saat engkau memikul kuk yang daripadaku, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam bahasa Inggrisnya saya suka sekali dikatakan, for I am your oasis. Saudara tahu dalam sebuah perjalanan di padang gurun, maka yang paling pertama dicari apa? Oasis kok. Mata air. Saudara, jiwa kita ini punya banyak luka. Jiwa kita ini punya banyak trauma. Tapi Tuhan tanya, Bapak Ibu di tempat ini, mungkin Bapak Ibu udah kakek nenek di tempat ini, kamu mau sembuh? Maukah engkau sembuh dari setiap kesakitan? Maukah engkau sembuh dari setiap luka? Maukah engkau sembuh dari semua yang luka menganga dalam hidup? Kalau saudara baca di Alkitab, Kejadian 4 ayat yang ke-9, Kejadian 4 ayat yang ke-9, saudara menemukan hari itu Kain merasa ditolak sama Tuhan. Nggak ada ayat tentang Kain ditolak. Kain mempersembahkan korban dan Tuhan mengindahkan Habel. Apa yang dilakukan Kain? Bunuh kok. Saudara coba lihat apa yang dilakukan Musa. Musa seorang jenderal hebat, pahlawan Tuhan yang hebat. Tapi cuman penolakan membuat dia diam 40 tahun. Bahkan sampai akhir hidup Musa, dia jadi seorang yang gagap. Dan bahkan dia tidak pernah menyelesaikan kehendak Tuhan. Lihat Elia. Bagaimana Elia sampai akhir hidupnya, destininya terpotong. Kenapa? Luka, trauma. Tapi Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita pulih. Tuhan datang ke Kain dan Tuhan berkata, Kain, aku mau kamu sembuh. Tapi Kain lari dari hadapan Tuhan. Tuhan datangi Musa, aku mau kamu sembuh. Tuhan buat semak yang terbakar, Tuhan belah laut. Tapi toh Musa gak berhasil. Tuhan buat dengan Elia. Tuhan sampai kirim malaikat Tuhan untuk membawa makanan, betul? Tapi toh Elia tetap berhenti di tengah jalan. Tapi hari ini jadilah seperti Petrus. Saudara, sama Petrus hari itu berkata, aku tidak mungkin menyangkal engkau Tuhan. Aku ini tidak akan meninggalkan engkau. Aku pasti setia. Toh dia 3 kali nyangkal Yesus. Gak main-main. Gak sekali, gak 2 kali, 3 kali dia sangkal Yesus. Tapi yang ajaib, Yesus datangi Petrus. Dan Tuhan itu ajaib. Tuhan tanya 3 kali kepada Petrus. Dia 3 kali menyangkal, 3 kali Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat dilematis untuk Petrus jawab. Yesus bertanya, bagaimana engkau agape terhadap aku? Dan Petrus berkata, Tuhan, aku filia, aku sayang as a friend. Sampai akhirnya di kali yang ketiga Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau benar mengasihi aku sebagai seorang teman? Dan Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu Tuhan. Dan hari itu, sejak saat itu, Petrus sembuh. Petrus pulih. Dia menjadi bapak gereja. Dia mengumpulkan saudara-saudaranya lagi bersebelas. Dia tambahkan Matias yang ke-12. Dia tambahkan dan bahkan dia buat komunitas. Dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dia baptis banyak orang. Dia terima Roh Kudus. Dia menginjil sampai firman Tuhan yang kita kenal hari ini. Itu semua dimulai dari mana? Ke-12 murid Yesus. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Trauma is never your fault. Semua kita ngalamin luka, saudara. Semua kita ngalamin kejadian-kejadian yang gak enak. Menurut penelitian, saudara, setiap manusia itu pada dasarnya 70% mengalami, atau 8,2 miliar penduduk itu pasti pernah ngalamin trauma. Saudara, saya ini pernah ketemu kapak merah. Sekarang udah gak ada ya, di zaman Ahok itu diberesin. Hari itu saya nyetir sendirian, ada kapak merah, bawa kapak 3 orang. Sampai hari ini, saudara, kalau saya nyetir sendirian, itu saya masih suka was-was kalau ada pengamen di sebelah kanan saya. Kenapa? Saya masih trauma, saudara. Trauma itu pasti terjadi. Saudara mungkin pernah dimaki, saudara pernah mungkin ditinggal seorang yang saudara sayang. Saudara mungkin pernah dipukul mungkin sama suami. Saudara pernah ditinggal. Semua orang pasti ngalamin trauma kok. Tapi saudara punya pilihan untuk sembuh. Amin.
saudara punya pilihan untuk saudara sembuh. Saya bisa katakan, jenderal-jenderal iman yang luar biasa berhenti bukan karena pedang. Elia berhenti bukan karena pedang. Musa berhenti bukan karena tombak. Mereka berhenti cuman karena ada lubang menganga yang gak pernah mereka beresin. Saudara, oma-oma, opa-opa di tempat ini, kakak, adik di tempat ini, saya gak tahu berapa banyak luka yang saudara alami dalam hidup setiap saudara. Saya gak tahu setiap trauma kemiskinan, setiap trauma pada saat Tuhan membawa engkau ke lembah, setiap trauma pada saat Tuhan membawa engkau dari satu perjalanan demi perjalanan. Pertanyaan Tuhan sederhana. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan Yesus sederhana. Yesus gak tanya gimana, Yesus gak tanya backgroundnya apa. Yesus cuma tanya, maukah kamu sembuh? Maukah kamu sembuh? Dan orang lumpuh itu ada cerita panjang lebar, Tuhan tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara panjang penjelasannya. Yesus cuma nanya, mau sembuh? Seperti perempuan pendarahan yang berkata, aku pokoknya aku perlu ketemu Tuhan. Dia gak cerita, oh tapi aku udah 12 tahun, aku udah coba obat, aku udah coba dokter. Ya, saudara perlu berjumpa dengan Yesus. Sampai hari ini kami saya masih terus, Tuhan, setiap luka dan trauma apa yang aku alami, Tuhan, setiap kesakitan demi kesakitan apa. Sederhana sekali, saya pernah ditinggal sahabat saya waktu SMP. Itu saya masih ingat sampai sekarang, saudara. Saya cuma gini, Tuhan, aku mau sembuh, Tuhan. Aku gak mau jadi Yunus yang berakhir marah. Aku gak mau menjadi Musa yang cuma melihat anak perjanjian. Aku gak mau seperti Elia yang terpotong destiny. Saudara mau sembuh? Saudara mau pulih? Mari pilih untuk mengampuni, saudara. Saya gak tahu, mungkin boleh saya ajak kita tutup Alkitabmu sebentar. Saya mau ajak saudara tutup mata. Saya nggak tahu berapa banyak luka yang tertumpuk dalam hidup. Coba saudara ingat-ingat sebentar. Mungkin kalau saudara pernah dengar ada penolakan, saudara pernah dengar suami atau istrimu, kok kamu miskin sih? Dan ternyata itu masih saudara ingat sampai hari ini. Mungkin ada suara yang berkata, papa nggak pernah cukup baik. Atau mungkin seperti yang tadi saya ceritakan, kamu nggak mungkin bisa banggain aku. Dan hari ini, pagi siang hari ini, kau yang mau sembuh, mari taruh tanganmu di dada, saudara. Mari taruh tanganmu di dada, saudara. Dan izinkan pagi siang hari ini Tuhan datang dalam hidupmu dan Tuhan menyembuhkan kau. Bisa lihat Petrus, dia nyangkal Yesus gak cuma di situ. Dia bawa murid-muridnya kembali ke danau. Dia membawa murid-muridnya keluar dari panggilan Tuhan. Tapi hari itu Tuhan panggil dia balik. Dan Yesus tanya, mau gak kamu sembuh? Tuhan memulihkan Petrus seutuhnya. Tuhan, pagi siang hari ini, sembuhkan aku, Tuhan. Sembuhkan aku, Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki Aku. Ini mungkin lagu sekolah minggu. Dan mari bersama-sama minta sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hati. Lagi katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Mari boleh saya undang kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Mari sama-sama datangi Tuhan.
Habib. Mari sekali lagi katakan, selidiki aku. Mari sembuhkan, pulihkan. Jangan izinkan bakteri-bakteri kematian itu menyerang kami, Tuhan. Infeksi-infeksi luka. Mari sama-sama angkat tanganmu, telah kulihat. Mari katakan, tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya. Dapati aku tetap setia. Telah kulihat yang tak pernah habis. Ku berjuang. Mari semua yang mau sembuh, mari katakan, aku lihat kebaikanmu. Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, kekasih-Mu di tempat ini. Mari mengalir, mari mengalir. Pulihkan tubuh, jiwa, roh kami. Kan cuma bilang ini, bahkan beberapa kau yang sakit, kau yang stroke, kau yang darah tinggi, itu sebenarnya karena jiwamu belum sembuh. Kalau kau tahu kau sakit pagi siang hari ini, dan kau tahu ada hal yang kau belum lepaskan mengampuni, mari lepaskan pengampunan, maka kau akan sembuh. Katakan, maka kau akan sembuh, maka kau akan sembuh. Itu berangsur-angsur akan jadi sembuh. Tuhan, hamba ingin berdoa, Tuhan, dari pemimpin yang paling atas sampai semua jemaat-Mu, biar kami sembuh, Bapa. Mari sekali lagi katakan, telah ku